Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang budiman, di tengah derasnya arus informasi yang pasti akan senantiasa menyapa kaum muslimin terus dihadapi berbagai macam dinamika dan problematika kehidupan yang tentunya hal itu menyebabkan terjadinya banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Dalam ajaran Islam, dan khususnya dalam ajaran-ajaran yang bersifat parsial dan tidak pokok, pandangan-pandangan ulama akan senantiasa terbelah dan terpecah. Dan hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang tentunya tidak akan umat Islam bisa hindari. Namun tentunya umat Islam harus bisa menyikapinya dengan cara yang bijak, dengan cara sebagaimana para ulama kita mengajarkan adab-adab dalam berbeda di antara mereka. Dalam konteks ini, para ulama kita mengatakan tidak wajib secara sepenuhnya umat Islam untuk mengikuti satu kelompok atau satu ulama tertentu dalam melaksanakan ajaran-ajaran mereka. Secara umum, para ulama kita mengatakan bahwasanya sah-sah saja bagi setiap individu muslim untuk memilah-milah pendapat apa atau mazhab apa yang mesti dia lakukan dalam konteks keberadaan khilafiyah tersebut. Namun meski demikian, tentu dalam memilah pendapat yang ada itu bukanlah berdasarkan hawa nafsu dan akal kita yang sangat terbatas ini. Prof. Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pernah mengatakan bahwasanya ada 5 kriteria atau syarat diperbolehkannya seorang muslim mengambil pendapat-pendapat yang paling mudah di antara khilafiyah yang terjadi di antara ulama. Syarat yang pertama adalah harus mengambil pendapat yang termudah itu berlandaskan mabda'ut tarjih atau prinsip tarjih. Tapi meskipun dia harus menggunakan prinsip tarjih, kita tahu bahwasannya dalam menggunakan konsep tarjih ini memerlukan ilmu. Oleh sebab itu, bagi orang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk mentarjih, maka boleh untuk meninggalkan prinsip ini dalam rangka memilih pendapat yang termudah. Syarat yang kedua, dia boleh memilih pendapat yang termudah di antara pendapat-pendapat yang ada di tengah para ulama adalah berlandaskan konsep darurah. Sebagai satu contoh misalnya, ketika seorang muslim dalam kesehariannya senantiasa bermazhab dengan mazhab Syafi'i dalam masalah wudu, dia mengatakan atau dia berpendapat atau dia mengambil pendapat bahwasannya kalau dalam kondisi berwudu maka batalah wudu seseorang ketika dia menyentuh lawan jenisnya, maka dalam kondisi kedaruratan di mana sangat sulit untuk menghindari hal tersebut, dia boleh mengambil mazhab lain. Sebagai satu contoh, ketika dia melaksanakan ibadah tawaf misalnya, tentu sangat sulit bagi seorang muslim untuk menghindar dari persentuhan lawan jenis ini. Oleh sebab itu, boleh-boleh saja dan sah baginya untuk mengambil mazhab Hanafi, yaitu mazhab yang mengatakan tidak batalnya wudu seseorang kalau bersentuhan sesama lawan jenis. Dan yang ketiga, atau kriteria atau syarat ketiga akan bolehnya mengambil pendapat termudah di antara pendapat-pendapat yang ada adalah dalam konteks atau dalam hal masalah-masalah fikih yang berlandaskan ijtihadiyah, yaitu masalah-masalah yang memang memungkinkan untuk terjadinya khilafiyah. Jikalau misalnya ulama telah sepakat dalam satu hal, maka dalam hal ini umat Islam tidak boleh keluar dari pendapat yang disepakati itu. Satu contoh misalnya, ketika ulama sepakat bahwasanya jilbab itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau bagi setiap muslimah, maka tentu hal itu harus dilakukan dan dia tidak boleh mengambil pendapat yang mengatakan jilbab tidak wajib misalnya. Dan yang keempat, dia boleh mengambil pendapat yang termudah, yaitu dalam rangka atau tidak menyebabkan pendapat yang mudah itu terjadinya at-talfiq al-madmum atau terjadinya percampuran mazhab yang tercela. Sebagai satu contoh misalnya, dalam masalah rukun pernikahan, memang ada di sebagian mazhab yang ada di dalam ajaran Islam atau ada di dalam komunitas kaum muslimin yang mengatakan bahwasannya wali dalam pernikahan itu tidaklah wajib, atau saksi dalam pernikahan atau dalam akad pernikahan itu tidaklah wajib. Tetapi tentunya tidaklah sah bagi seorang muslim ketika akan melakukan akad pernikahan dia tidak menggunakan wali atau saksi sebagai bagian dari syarat sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Dalam hal ini, kalau dia melakukan hal tersebut, maka itu bisa menyebabkan terjadinya percampuran mazhab yang tercela dalam ajaran Islam. Dan yang kelima atau yang terakhir, masalah-masalah atau pendapat yang mudah yang mana diambil dari berbagai macam mazhab yang ada,
itu tidak berbenturan atau tidak berdampak terhadap terjadinya kontradiksi dengan dalil-dalil umum dalam ajaran Islam. Sebagai satu contoh misalnya, jika para ulama sepakat bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, maka tentu bagi mereka yang mengatakan sholat tidak wajib, itu adalah pendapat yang sangat keliru, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, inilah 5 hal atau 5 kriteria atau 5 syarat bagi seorang muslim boleh mengambil pendapat yang paling mudah di antara pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah mazhab atau di tengah-tengah khilafiyah kaum muslimin. Karena sesungguhnya masalah-masalah yang terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukanlah dalam rangka menyulitkan kaum muslimin, tetapi dalam rangka rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan banyak alternatif bagi kita ketika kita menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka marilah kita menjadi orang-orang yang bijak dalam menyikapi khilafiyah dan perbedaan di antara ulama kita. Sesungguhnya khilafiyah yang terjadi di antara mereka adalah rahmat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.